Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang beberapa perbaharuan di PT Syarki Solusi Indonesia terkait ketentuan-ketentuan layanan yang meliputi berbagai macam layanan ya. Ada virtual accountant, pendampingan UDU, lalu ada perbaikan laporan tahunan juga. Nah, baik. Sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama, yakni tentang ketentuan layanan Syarki. Kita akan membahas beberapa poin. Ya, langsung saja dari poin yang pertama, yakni poin pembayaran. Ketentuan layanan satu, skema pembayaran mengikuti ketentuan yang disepakati dalam SPK atau Surat Perjanjian Kerja seperti itu. Lalu pembayaran hanya melalui BSI dengan nomor tertera atas nama PT Syarki Solusi Indonesia. Nah, proyek atau kegiatan aktivitas itu akan dimulai setelah pembayaran diverifikasi dan diterima oleh tim Syarki. Jadi proyek virtual accountant, proyek pendampingan UDU, proyek perbaikan laporan tahunan itu semua akan dimulai setelah pembayaran diverifikasi. Nah, ini nanti yang akan berkonsekuensi pembayarannya bisa jadi di muka seperti itu. Nah, yang kedua, poin penting yang kedua adalah pengumpulan data. Yang pertama, Syarki akan mengirimkan daftar data yang harus dilengkapi setelah pembayaran diterima. Nah, setelah pembayaran diverifikasi dan diterima oleh tim Syarki, maka kami akan mengirimkan checklist list data apa saja yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan sekalian untuk bisa memulai aktivitas. Nah, klien wajib menyerahkan data lengkap maksimal 7 hari setelah proyek dimulai. Jadi setelah kita kirim list, nah itu rekan-rekan ada spare waktu ya, ada peluang waktu selama 7 hari untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Masa toleransi atau grace period itu selama 2 hari tanpa pengurangan poin. Jadi nanti di selanjutnya akan saya jelaskan juga sistem health point ya untuk klien maupun untuk Syarki. Jadi ada toleransi 2 hari kerja apabila ternyata memang ada gangguan-gangguan yang tidak diharapkan ya seperti itu. Lalu penentuan data lengkap itu akan dilakukan bersama, jadi akan diverifikasi oleh dua pihak. Lalu jika ada terdapat perbedaan, nanti kami akan berikan waktu lagi sebanyak 2 hari kerja ya, selama 2 hari kerja. Lalu yang ketiga ada insentif dan keterlambatan. Yang pertama, jika data itu dikirim lebih awal dari deadline, maka klien akan mendapatkan penambahan poin sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti akan saya sampaikan. Jika data dikirim terlambat, Syarki akan memproses data yang sudah diterima saja. Nah, data tambahan yang dikirim setelah deadline nanti akan dapat dikenakan biaya revisi maupun nanti pengurangan poin. Lalu jadwal pengerjaan. Pengerjaan dimulai 1 hari setelah data dinyatakan lengkap. Jadi flow-nya pembayaran diterima, list data kami berikan, data dilengkapi, data dinyatakan lengkap. Nah, setelah itu baru kami akan mulai aktivitas atau pekerjaan. Nah, estimasi waktu pengerjaan sendiri biasanya 7 sampai 14 hari kerja ya, tergantung nanti tipe layanan yang dipilih, virtual accountant kah, terus pendampingan UDU kah, atau perbaikan laporan tahunan kah. Nah, itu akan dijelaskan di SPK nanti. Lalu jika Syarki terlambat, selain karena force majeure atau hal-hal yang memang mendasar ya, bencana alam, kerusuhan, dan sebagainya, maka Syarki akan mendapatkan pengurangan poin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, nanti help point ini akan berlaku bagi klien dan juga bagi tim Syarki sendiri agar lebih adil. Selanjutnya, kebijakan revisi. Klien mendapatkan 1 kali revisi minor gratis. Nah, misal koreksi angka, judul, catatan, jika data lengkap dan tepat waktu. Jika terjadi kesalahan besar oleh Syarki, revisi itu tidak akan mengurangi hak revisi yang gratis ya.
Nah, emang itu human errornya Sharky atau nanti Sharky dapat pengurangan poin. Lalu revisi tambahan baik minor maupun mayor dikenakan biaya maksimal total 25%. Nah, ini nanti bisa diuraikan dan disepakati juga di SPK. Permintaan revisi diajukan menggunakan form resmi Sharky. Nah, nanti ada formulir yang bisa diisi untuk melakukan pengajuan revisi ya dari data yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, refund dan pembatalan. Jika proyek batal karena kelalaian Sharky, maka klien berhak mendapat refund 100%. 100%. Jika klien membatalkan sebelum data dikirim, refund akan dipotong 10% biaya administrasi. Jadi nanti jika ternyata udah deal nih, misal 1 juta, terus data baru mau dikirim tapi batal, nah, nanti yang dikembalikan itu kan harusnya 1 juta tapi dipotong 10%. Jika pembatalan dilakukan setelah data dikirim, dana tidak dapat dikembalikan. Nah, ini menjadi concern bersama ya. Apabila data sudah dikirim, sudah dilakukan pengerjaan, ternyata kalau dibatalkan tiba-tiba, maka dana tidak dapat dikembalikan atau di-refund. Proses refund selesai maksimal 14 hari kerja setelah disepakati kedua belah pihak. Lalu kerahasiaan data, Sharky menjamin kerahasiaan seluruh data dan dokumen klien tidak dibagikan ke pihak ketiga tanpa izin tertulis. Lalu data dihapus 30 hari kalender setelah proyek selesai, kecuali memang dari klien ada permintaan untuk menyimpan lebih lama. Dan Sharky pun siap untuk menandatangani NDA ya, non-disclosure agreement, yakni untuk menjaga ya data dari klien maupun dari Sharky. Dukungan dan komunikasi, layanan melalui email dan WhatsApp pada hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai 17 WIB. Hotline untuk kasus mendesak nanti akan direspon maksimal 4 jam pada hari kerja. Permintaan revisi keluhan dijawab maksimal 2 hari kerja. Lalu klien dapat memberikan umpan balik setelah proyek selesai. Jadi nanti kami ada form CSI ya, Customer Satisfaction Index yang bisa diisi seperti itu. Lalu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada surat perjanjian kerja. Nanti ini diatur di SPK. Lalu ketentuan lain dan force majeure, Sharky berhak menolak dokumen tambahan setelah batas waktu, kecuali dokumen minor yang tidak berdampak signifikan. Perubahan besar pada lingkup kerja dibuatkan penawaran proyek baru. Nah, jadi nanti jika memang ada perubahan yang mayor ya, yang besar di suatu proyek, maka kita akan menerapkan change request ya, atau permintaan perubahan seperti itu. Nah, nanti itu yang akan jadi proyek baru di luar proyek lama. Jika terjadi force majeure, bencana, kerusuhan, dan sebagainya, kedua pihak dibebaskan dari penalti keterlambatan. Semua ketentuan layanan tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia. Ini ada catatan juga, revisi minor, koreksi kecil, angka judul catatan ringan. Revisi mayor itu perubahan besar atau penambahan data yang signifikan, yang eh, yang merubah seluruh hal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Lalu grace period adalah tambahan 2 hari tanpa sanksi. Jadi seperti pemakluman waktu ya, tambahan waktu untuk mengumpulkan data-data. Baik, itu yang pertama rekan-rekan, semoga menambah wawasan untuk ketentuan layanan Syarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.